Nggak cuma visualnya yang menarik, rumah ini tuh punya pengalaman ruang yang berbeda dari rumah-rumah pada umumnya. Seperti contoh kita menuju sunken area nih di bagian depan rumahnya. Wih, asik banget. Ya udah, tonton aja obrolan Miftah sama arsiteknya dari rumah ini di episode Inspirasi. Oke, sekarang kita udah sama arsiteknya. Halo Mas Dondon. Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kita Akhirnya collab. collab. Dan diputuskan untuk rumah ini yang Yes. kita liput ya Mas ya. Ini salah satu proyek kesayangan aku. Oh, kesayangan. Favorit berarti kalau Favorit ini. karena ownernya baik sama aku. Oke. Bukan berarti yang lain gak baik ya. Cuman emang deket aja gitu. Nah lo. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu dong Mas. Oke, bismillah. Nama saya Dondon. Saya dari DSI Arsitek. Kebetulan studio arsitektur kami itu berdomisili di Bintaro dan proyek ini kebetulan juga berdomisili di Bintaro. Gitu. Oke, nah itu dia teman-teman, bisa diintip di Instagramnya langsung ya. Nah sebelumnya nih aku mau tanya dulu, kalau misalnya aku tadi masuk kan, emang rumahnya kan di sini rumah emang standar developer gitu kan rata-rata kan, Yes. fasadnya gitu kan. Benar. Cuman ini emang sedikit berbeda menurutku. Iya. Apa aja Yes. yang berubah sih Mas? Sebenarnya kalau dilihat lebih detail, Oke. yang berubah tuh lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Kalau kita bicara fasad, karena kita sekarang berada di area luar rumah nih, Iya. itu banyak sekali perubahan. Ada struktur yang kami rubah, cuman memang tidak terlihat seperti di area kamar mandi di atas ini. Oke. Terus sengaja kita bikin ada bidang dinding yang miring supaya tujuannya merespon, ini kan rumah hook ya. Jadi merespon itu dengan bidang dinding miring. Permainan material kita rubah karena owner ingin terlihat jauh lebih modern. Terus ya udah kita bikin seperti aci wash gitu. Oke. Terus permainan kayu dan bata karena requirement dari owner meminta supaya kayak Mas kalau bisa ini lebih kelihatan tropikal, gimana caranya supaya oke Bu kita buat Bali di rumah, kita buat Bali di Bintaro deh gitu. Siap, jadi kalau pulang, weh lagi di Bali nih gitu kan. Lagi staycation nih gitu ya. Nah, Cuman bener juga sih pas aku ngeliat kalau misalnya mungkin dari warna sebelumnya tuh nggak terlalu seperti Nggak, ini ya Mas ya. Jadi standar ini aja. banyak pemainan material dan warna yang baru gitu kan. ya, kalau bisa jadi kita dibilang. benar-benar kayak pingin materialnya tuh ke lebih earthy gitu ya. Yes. Lebih ke warna-warna bumi gitu. Jadi long last juga nggak sih kalau warna-warna bumi itu? Semestinya gitu kan. Oke. Insya Allah long last. Berarti kan kalau misalnya ini lebarnya berapa Mas? Lebar dan panjangnya nih? Panjang ke dalamnya itu 18-an, lebarnya yang ke sini 13-an. Luas bangunan tuh 400-an. Kalau bangunan ya. Kalau di combine kurang dari 400 lah ya, 39 something gitu. Oke. Heeh. Nah tadi kan aku juga udah ngintip ke dalam dulu ya sebelum syuting. Ini tuh rumahnya tuh kalau bisa dibilang kan banyak split level, berarti Main split dua level. setengah lantai juga enggak? Dibilang 2,5 lantai enggak, dibilang 3 lantai enggak, 3,5 lantai juga enggak. Tapi yang jelas rumah ini memang dihadirkan untuk mendapatkan banyak kejutan. Oke. Tujuannya supaya ada promenade atau perjalanan. Jadi kalau owner atau user yang masuk dalam rumah ini kayak wah banyak ruang-ruang yang membuat kita menjadi surprise gitu loh. Tujuan memang itu supaya tidak terlihat bosan. Iya kan? Jadi pas di rumah nggak bosen ya? Benar, jadi masing-masing ruang tuh punya karakter dan aura yang berbeda-beda supaya kayak oke, lagi mau kesini ya gitu. Lebih asik, biasanya kan rumah plain aja gitu kan. Gitu. Oke, ngomongin Bali dengan nuansa tropis ya. Yes. Dari depan juga udah kita lihat banyak ijo-ijo dari depan sini bahkan ya. Banget. Ini udah tinggi-tinggi juga nih Yoi. tanamannya. Ini kayak baru dipotong deh, tadinya kayak lagi rimbun Lebih parah tinggi gitu. lagi Lebih ya? rimbun gitu. Oke, dan Gitu. sebetulnya emang banyak pohon ya emang yang Banyak ditanam pohon, di ada sini. beberapa pohon yang sudah di cut off Oke. karena permintaan owner terlalu tinggi, terlalu menutupi tampak, oke lah gitu. Tapi owner tuh apa-apa tuh ngomong ke aku kok, Mas nih gue giniin ya, Mas nih aku giniin ya gitu. Siap, kalau oke, kalau enggak kita diskusi. Jadi enak ya komunikasinya Enak, ya? makanya aku suka banget untuk komunikasi sama owner di ini. Ini by the way nama proyeknya AGR House. Oh oke. Gitu. Jadi sebenarnya emang pas ketika membangun rumah harus arsitek tuh harus emang kombinasi kan dengan ownernya gitu. Bener. Jadi nggak mendominasi. Setuju, begitu ya? arsitek tuh sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa requirement owner kan? Wih, merendah nih Mas. Enggak, serius. Sebenarnya arsitek sesungguhnya dalam suatu proyek, Oke. terutama rumah, karena sifatnya personal, pribadi, arsitek itu cuma mewadahi melalui ilmunya doang. Owner lah yang sesungguhnya arsitek sesungguhnya. Cuman dia tidak bisa mentransformasikan keinginan melalui gambar, visual dan macam-macam. Makanya dia hire atau manggil arsitek supaya arsitek dapat mewujudkan apa yang ada di kepalanya owner kan. Jadi bukan untuk merendah, tapi memang sesungguhnya sejatinya Seperti itu ya? kombinasi yang baik antara owner dan arsitek adalah itu. Konsepnya seperti itu.
Don Oktober 2024. Yo yo. Nah, kita masuk lagi sedikit di Yo, sini. yo, Berarti yo. ini untuk carportnya kan? Ini carport. Bisa buat Bisa muat buat satu. 2 mobil. Oh, 2 mobil bisa ya? Bisa. Di sini bisa 2 2 mobil. mobil. Di dalam sebenarnya garasi, cuman nggak dipakai buat mobil kayaknya karena terlalu males untuk bolak-balik ya. Dan pada akhirnya dipakai buat? Dipakai buat mungkin asisten rumah tangga untuk nonton, untuk santai dan macam-macam. Tapi tidak terdesain dengan definisi desain yang baik ya. Artinya ya udahlah ya as it Oke. is gitu. Berarti service area tuh di bawah sini, yang mana punya akses sendiri juga ya? Ya, service area tuh di bawah sini panjang sampai ke belakang itu Oke. punya akses sendiri. Oke. Jadi terpisah. Tapi dapat dikomunikasikan dari ruangan-ruangan yang lain. Tuh, banyak ruangan yang bisa Yang menarik di sini juga nih. Ya. Nah, berarti tadinya kan tidak seperti ini ya, Mas? Tadinya nggak gini, tadinya ya udah plain, membosankan, bukan menghina desain ya, tapi kan pengen sesuatu yang baru, bahwa ini nggak terpakai dengan baik gitu. Iya. Pada akhirnya di Iya. sini buat tanaman lagi juga Iya, ya. akhirnya kita terjemahkan aja dengan landscape aja supaya kadang-kadang banyak hal yang terlewatkan dalam sebuah desain gitu. Ruang-ruang kecil yang kadang-kadang nggak diperhatikan, cuman bagi kita sendiri sih sebenarnya sekecil apapun ruangan itu harus diperhatikan, setiap sudut harus diperhatikan gimana kita mengekspresikan desain untuk ruangan-ruangan atau sudut-sudut kecil itu gitu. Cakep. Keren. Download Oktober 2024. Terus aja ntar sepanjang video ya. Aduh. Oke, nah ini juga dibuat berbeda kan level ketinggiannya. Level-levelnya Ini kita buat kenapa nih berbeda. Mas? Dibuat seperti Gini. ini, terus ketemu langsung dengan taman lagi kan di Yes. sini. Tadi kan di bawah kita cerita masalah banyak ruangan-ruangan dengan penuh kejutan, ya kan? Setiap ruangan juga punya cerita dan gairah yang berbeda. Ini kita baru masuk ke area pertama nih, namanya teras nih. Begitu naik, aku tuh pengen memperlihatkan kalau suasana yang gak seperti ditemukan sama owner dalam kesehariannya. Oke. Baku, padat, sibuk, banyak orang, riweh, macet, riuh gitu lah ya, segala macam kata-kata yang bisa diterjemahkan lah di perkotaan. Cuman begitu dia pulang, begitu owner pulang melihat ya keadaan yang hijau, terus kesan kayu yang hangat menyambut owner untuk pulang ke rumah. Kadang-kadang kesibukan kota itu membuat orang lupa sama segalanya kan. Nah, ini adalah sebenarnya ruang yang berpotensi untuk kita dapat menghargai arti sebuah kehidupan, gitu kan. Kita pulang, kita bisa duduk dulu. Duduk dulu sejenak ya Kayak di sini sejenak, berarti kayak, ya. Oke. Alhamdulillah bener. kayak gitu kan, kayak nyampe juga rumah pelan-pelan. Menghela nafas ya di sini ya, kan? Mas. Kadang-kadang kan orang kalau di kota kan dengan segala kesibukannya pulang tidur aja gitu kan. Iya benar. Nggak ada yang bisa dinikmati gitu loh maksudnya. Bener, masalahnya arsitektur harus bisa menghadirkan untuk mendapatkan ruang yang penuh dengan esensi kehidupan. Sedangkan aku melihat banyak sekali tipologi sekarang yang tidak mengangkat unsur-unsur itu, menghargai esensi kehidupan. Kan house is a machine for living. Rumah adalah sebuah mesin untuk hidup. Ya. Tapi kenapa sekarang tidak terlihat sebagai mesin untuk hidup? Gitu. Ini adalah salah satu aja nih, salah satu. Oke, dan terbukti ternyata nggak cuma Don 2024 ya. Ini terbukti ada di sini kan. Ini hasil karyanya guys. Jadi bukan cuma omong doang. Tapi bener sih Mas, pas aku duduk di sini tuh langsung kayak rasanya ada sesuatu yang beda ya. Ada yang Maksudnya ini natap hijau-hijau semua kayak gini. Iya, gitu. Sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Seru ya gitu kan? Sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam rumah ada yang seru juga di sini. Yap. Di samping sini. Yes. Nah, ini ada sesuatu yang berbeda nih Mas. Yo, yo. Biasanya kan kalau rumah hook itu kebanyakan yang aku tahu ya, di-extend aja bangunannya gitu kan. Wall Yus, nih. selesai gitu kan? Iya, dia tambah gede kan. Iya kan? Keuntungannya punya hook kan seperti itu. Benar. Kalau ini kenapa nih Mas? Dibikin seperti ini. Balik lagi masalah kesibukan orang aja sebenarnya. Oke. Jadi desain ini benar-benar pingin mewadahi kemauan owner. Kemauan owner yang nggak terungkap bahkan. Kayak pasti ada waktunya weekend lah ya. Yang dimana biasanya Sabtu malas kemana-mana karena macet dan lain-lain hal. Kayaknya ini perlu ruangan khusus untuk benar-benar nikmatin weekend tidak seperti biasanya. Karena ruangan ini yang akan diceritakan nih itu bukan ruangan yang sering terjamah dalam keseharian. Betul. Tapi pasti ruangan ini terjamah di dalam hari-hari misalkan akhir pekan gitu. Bersama Iya, keluarga dan macam-macam. Daripada extend bangunan, satu biaya lebih mahal, kedua tidak membuat rumah ini jadi gagah juga kok. Oke. Gitu dong. Justru membuat rumah ini jadi humble gitu. Dan yang keempat yang paling penting adalah permintaannya Mas buat Bali di Bintaro deh. Ya ting gitu. Nah, jadinya ini Mas, konsep Bali yang dibawa ke sini ada apa aja bisa diceritakan mungkin Mas? Ini satu pasti elemen kayu, kedua elemen Kamboja fosil,
Kita mau bikin Kamboja Fosil 2, kita bener-bener cari pohon ini itu sampai 3 bulanan, bener-bener hunting. Kita cari yang bener-bener diameter gede, yang uratnya kita perhatikan. Yang pas juga ya? Yang pas, yang akhirnya begitu dipasang dia jadi gate sendiri untuk di bawahnya gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang mikirin elemen landscape tuh Mbak. Kadang-kadang ya udah gitu aja. Artinya ya udah Kamboja Fosil, udah. Padahal kita kalau diperhatikan nih uratnya, cabangnya gimana, bentuknya gimana gitu. Karena kan memang harus perhatikan apakah sesuai dengan desain yang kita mau ditempatkan di desain kita gitu loh. Setuju. Dan ini dia yang udah terlihat paling berbeda. Ayo Mas, kita Ayo. bercerita lagi tentang ini sambil duduk di sini Aduh, kayaknya. bisa. Duduknya juga ergonomis kok. Bukan sanken-sankenan. Sanken-sankenan. This is Kalau the ini real sanken sunken. beneran. Sunken, the real sunken sitting ini. Iya benar. Nah Yes. ini kalau misalnya aku lihat kan juga turunnya lumayan jauh. Lumayan, kan, ini sekitar sampai ke bawah 80-an. ini. Kayak 80 lebih ini. ada pertimbangan nggak sih Mas kenapa seturun itu? Ya karena kita bener-bener pingin bikin ruang beneran, bukan ruang bohongan yang hanya memanjakan visual, Mbak. Jadinya kayak gini ya? Tapi kan memanjakan perasaan justru. Iya Ayo. sih benar. Nah, sekarang udah mulai kelihatan berbeda ya. Tadi kita duduk di luar, terus kita menikmati secara visual, diiringi oleh panasnya matahari sampai aku keringetan. Terus kita naik ke atas, kita naik ke atas di teras, kita merasakan yang berbeda. Kita pergi sebentar ke sini sejenak. Ya kan beda ya. Bagi aku tuh arsitektur itu adalah memperhatikan. Bukan hanya merancang, tapi memperhatikan. Bagaimana kita memperhatikan, kita melihat, berpikir, ini baik apa enggak gitu. Iya benar-benar. Pas duduk di sini juga aku ngerasanya benar kayak tadi Mas Donon bilang, ini bukan keseharian yang kita temuin gitu loh. Di Yes. sini itu sangat-sangat berbeda. Yes. Biasanya kayak weekend atau liburan kita nyari suasana seperti ini. Benar. Dan ini ada di dalam rumah. Yes, benar. Dan ini konsep kolamnya juga lucu sih Mas. Aku tuh tadi pas duduk di sini sebenarnya agak nggak fokus ya sama omongannya Mas Donon karena kedengaran gemericik air di belakangku nih. Itu yang beda kan? Itu yang beda. Kayak Seru ya? asik banget gitu duduk di sini ternyata. Nah, aku coba ceritain sedikit hal Mbak. Ini kan posisi sunken ini kan benar-benar di pinggir jalan ya. Iya. Di mana lalu lalang orang, tetangga, mata-mata tangga tuh kan pasti kan ada. Kadang-kadang kita nggak enak, nggak mau diganggu. Iya. Kita butuh privacy kan. Sebenarnya hal-hal kayak gitu ditanyakan sama owner gimana caranya ya supaya gue tetap nyaman di sunken, tapi nggak dilihat. Satu adalah dengan membuat pagar tanaman yang lumayan tinggi. Kebetulan kan ini rumah kan tinggi ya. Ya aku nggak bisa banyak bicara kecuali melalui desain ya. Dan insya Allah terbukti kan. Terbukti banget. Kita nggak ngerasa dilihat oleh tetangga. Benar. Kita nggak merasa sedang ada di pinggir lahan gitu. Iya, malah pas waktu ada di sini, ya udah emang udah nggak peduli sama Iya, kayak sana ruang sih. sendiri, seru ya. Nggak kelihatan juga kalau misalnya di pinggir jalan ya. Seru ya. Oke. Gitu. Kalau ikannya ikan apa nih Mas? Kayaknya nih ikannya dari beton terus. Oke. Nah untuk kayak ini kan pembuatan kolamnya juga, nah bentuknya ini kan nggak kotak gitu loh Mas, terus mengelilingi ini emang udah ada konsep sendiri. Seru ya. Khusus. Kalau boleh cerita, justru ini bentuk miring-miringnya si kolam ini tercipta karena ketidaksengajaan yang bukan aku rancang. Oh gitu. Ini malah idenya tukang. Wih tuh kan. Aku tuh kadang-kadang tuh biasa gitu loh, karena pingin seperti bawa banyak orang untuk meninjau desain. Menurut lo gimana? Bahkan tukang pun aku tanya. Kadang-kadang kan kita butuh ide-ide yang di luar kita ya, seger ya. Kita scroll Pinterest, ya semuanya sama kan. Begitu ada ide-ide di luar kita yang seger ternyata idenya, kenapa enggak gitu loh. Nggak memandang itu siapa ya Mas? Nggak memandang, dan aku harus mengakui kalau ini bukan ide aku, pasti bukan ide aku kan. Gitu. Dan jadilah kayak gini. Menarik ya, sudut-sudut gitu Menarik ya, banget dipikirin sudutnya. sudut-sudutnya. Tadi aku sih lebih ke arah Tapi kan kotak. emang udah digambar gitu Mas? Oh enggak, sudut-sudutnya. tadinya ke arah kotak. Ke arah kotak biasa aja, karena tadinya ini sebenarnya jujur aja ruang sunken ini belum terlalu terfikirkan dari awal. Cuma hanya sebagai sebuah konsep besar aja, gitu. Dan di belakang sana ya udah ya untuk Itu mah buat taman, buat aja ya. barbekyuan gitu. Jadi kalau Iya, misalnya iya, mau iya. barbecue ya udah bawa standing barbecue stools-nya di sini. Iya. Terus tadi di sini ada pohon pule bonggol cantik banget. Cuman somehow nggak tahu kenapa dia kurang mendapatkan air yang pas dan ada karakteristik mati. Kayak karakteristiknya pohon kan beda-beda ya. Cantik banget pule bonggol gitu, bawahnya tuh yang kayak bulat lucu, pulenya nggak tinggi, segini juga. akhirnya harus direlakan ya diganti. Sedih sih aku. Cuma ada kemungkinan besar mungkin dalam beberapa waktu ke depan, mungkin setahun ini kayak akhirnya jadi musola karena kebetulan mengarah ke sana kan sholatnya. Iya. Jadi kayaknya akan jadi extend musola. Wah. Gitu. Wah, adem banget di sebelah kolam nih. Asik. Nah, sekarang kita udah nih Mas, kita masuk kayaknya. Boleh, ayo. Nah, masuknya tuh lewat sini. Masuknya lewat sini. Kayak sebenarnya sih nggak hidden banget ya kalau. Deckingnya nih pakai kayu. Ini pakai bangkirai. Bangkirai ya? Bangkirai. Sampai sana ya tadi ya? Sampai sana. Udah The whole decking kita pakai bangkirai. Oke. Nah, menarik nih.
baru mau masuk aja udah menarik aku ngeliat pintunya nih. Kenapa Mas pakai pintu kayak gini? Untuk pintu utama biasanya kan masif, besar, tertutup gitu. Iya, iya. Ini bahkan bisa ngintip loh Mas ke dalam. Ya, nanti kan sebenarnya banyak banget alasan kalau kita mau ngomong masalah keamanan. Yes. Rumah ini tuh udah kita lock dari berbagai sisi sebenarnya. Dalam tanda kutip ya locknya ya. Artinya ini masuk bukan berarti langsung masuk ruang utama. Nanti ruang utama masuk lagi. Jadi kita bikin kayak semi labirin atau ruang dalam ruang di dalam rumah ini sebenarnya. That's why kita balikin lagi kalau rumah ini penuh kejutan nantinya. Gitu. Masuk Mas. Sekarang kita lihat. Silakan. Pas masuk katanya kan, nah ada labirin kan. Langsung inner court. Ternyata ada inner court di sini, langsung loh. Padahal tadi kan di depan udah banyak tuh ya, hijau-hijau tanaman. Yes. Pas masuk dibikin seperti ini lagi. Iya, karena supaya ada repetition, ada pengulangan. Jadi biasanya kalau di depan tanaman hijau-hijau normal seperti itu, normatifnya seperti itu. Pas masuk ya udah langsung kayak living room gitu-gitu. Iya. Kan kita nggak mau kehilangan jejak nih atas kecintaan kita terhadap apa yang kita lihat di depan. Jadi kayak ayo dong jangan pergi dong gitu loh. Dimasukin lagi ke dimasukin dalam. lagi dong ke dalam dong. Jadi ada repetition sedikit cus gitu supaya dia tidak kehilangan jejak aja dari apa yang dilihat di depan. Gitu. Jadi dada-dadanya tuh nggak sedih-sedih banget gitu. Kayak dada gitu. Dari dalam sini sebenarnya juga masih bisa ngelihat yang Masih tadi bisa. itu kolam. Masih. Dan ini pulainya tinggi banget ya Mas. Wow, iya tadinya Sampai atas sampai loh, guys. atas. Tadinya memang gak setinggi ini, cuma sekarang ternyata syukur sudah setinggi ini. Jadi atap juga tuh loh guys Jadi di atap. atas. Jadi nggak terlalu hujan, nggak terlalu tampias-tampias banget di sini. Tadinya sih lumayan tampias, tapi memang kita sengaja bikin itu gitu. Karena terkadang bau hujan itu menarik banget untuk dicium kan. Benar. Iya dong. Malah ditunggu sih Dan kadang-kadang. itu kadang-kadang dilupakan dalam arsitektur. Iya. Penciuman itu kadang-kadang, indera penciuman tuh kadang-kadang dilupakan dalam arsitektur. Biasanya kan indera penglihatan sama peraba aja. Tapi penciuman tuh dilupakan, sedangkan tuh momen penting banget. Kadang-kadang kan membawa kita pulang ke masa lalu, kayak gitu-gitu kan. Ada memori ya. Ada memori yang dipertahankan, makanya itu harus ditimbulkan dalam sebuah desain arsitektur. Nah di sini masuk ke dalam rumah, baru kita copot sepatu di sini guys. Dan ini masih di extend bengkiranya sampai sini ya Mas ya? Sampai sini extend bengkiranya. Sampai sini. Nah karena ini layoutnya juga berbeda kayak rumah-rumah biasanya ya, aku juga penasaran tuh sebenarnya ada apa aja lagi. Ya kan? Karena tadi sebenarnya juga udah ngeliat tapi sekilas-sekilas doang ya Mas ya. Yes. Belum tahu cerita di baliknya gitu. Oke, ini cerita masalah ruangan di sini ya. Iya, iya. Di area inner court ini ada dua ruangan, satu ruangan utama, itu ada dining, pantry dan living room. Tapi di sini tuh ada kamar mandi tamu dan ada kamar tamu. Cuman aku kamuflase dengan elemen kayu supaya dia kelihatan seamless aja. Pertanyaan dasarnya kenapa kamar tamunya di luar sih? Tujuannya supaya tamu juga nggak terganggu secara privacy. Dia mau bolak-balik kamar mandi juga nggak malu sama pemilik rumah. Atau pemilik rumah kan memang tinggal di atas. Tapi kalau misalkan lagi di bawah kan dia setidaknya ada penghalang yang membuat ini tidak menjadikan, ada barrier lah ya. Gitu. Ke kamar mandi bisa, langsung keluar juga bisa. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan privacy tamu. Sedangkan itu penting banget untuk kita perhatikan privacy tamu. Bukan hanya kenyamanan dari sisi ruangan, tapi privacy yang kita tunjukkan, kita ekspresikan melalui bentuk ruang, itu penting banget untuk kita pikirkan. Boleh diintip kamar tamunya? Silakan, sederhana kok. Kita intip. Yang penting proper. Oke, simpel ya Mas ya? Kamar tamu simpel kok. Apa kita memang tidak banyak banyak macam-macamin perubahan kok. Yang penting dia sehat aja. Kita biasa itu jam 8 sampai jam 11 siang kita buka jendela supaya keluar masuk angin. Nanti kita tutup dari jam 12 sampai jam 3 pas sebelum asar sampai sebelum maghrib kita buka lagi. Iya, jadi ini juga terang banget sebenarnya, nggak perlu nyalain lampu. Kalau kalian melihat lampu nyala itu adalah untuk keperluan syuting ya. Yes, indeed. Di belakangnya Mas Donon ada kamar mandi. Tamu juga di sebelahnya. Nah, kalau untuk kamar mandinya berarti kan menyusul ya? Ini nggak ada juga kan tadi aslinya kan? Ini memang menyusul, kita desain ulang juga. Terus ini kita buat seproper mungkin lah ya buat tamu lah ya. Setuju sih. Atau juga sebenarnya material yang kita pakai tuh bukan material yang apa ya dari segi harga itu mahal, enggak kok. Tapi kita desain aja seakan-akan ini menjadi proper dan terlihat mahal. Banyak elemen yang bisa diceritakan gitu. Kalau untuk kamar mandi, dan aku rasa juga hampir semua orang tahu, pecinta rumah tuh juga pasti tahu lah bagaimana how to treat di kamar mandi kan. Yes. Gitu. Dan aku juga suka karena clean aja sih, banyak warna putihnya gitu, nggak gelap. Walaupun di sini emang ada sisi-sisi yang sengaja dibuat supaya hitam terpusat ke dalam nggak akan kiri. Setuju. Jadi fokus kita ke sini ya Mas. Yoi. Keren. Kalau gimana? Oke, kita sekarang berputar ke sana. Ini ada tangga menuju ke bawah tuh, berarti service area tadi tuh ya Mas? Service area yang kita lihat tadi dari depan.
Ini isinya ya dapur kotor, terus yang garasi akhir jadi ruang untuk asisten rumah tangga nongkrong ya, nonton macam-macam. Oke. Terus kamar mandi asisten rumah tangga. Sebenarnya dulu tuh ada cuci jemur di sini, cuman kita pindahin ke atas. Oh, oke. Jadi memang buat kebutuhan murni servis lah ya. Khusus di bawah semua ya? Khusus di bawah Pusat di semua. bawah. Oke, sekarang kita ke sini dulu, Mas. Siap. Nah, ini living dining kitchen. Yes. Di sini, dan yang menarik ini sebenarnya kita kayak ada di dalam satu apa ya, karena dikelilingi sama full kaca nih. Iya. Situ jendela-jendelanya kan? Kayak dalam satu kubikal gitu Iya ya, kan, yang bener menarik, kan? lucu kan, seru deh. Jadi gini, kalau misalnya kita ngeliat ke sini kolam, sana taman, Iya kan? sana beda lagi gitu. Ya seru sebenarnya. Kita di rumah tuh dengan rumah lahan yang seluas ini, semestinya kan user tuh harus mendapatkan banyak pilihan. Bahkan pilihan mata ya istilahnya, mau kemana pun ada pilihan untuk dilihat gitu, supaya nggak bosan tujuannya kok, supaya bawaannya ya rumah adalah rumah gitu. Keren sih, jadinya kayak gini. Jadi makan bisa agak nyerong dikit, bisa lihat kolam, kalau ke sana lihat taman gitu ya. Seru kan? Iya, dan semuanya emang terpusat di sini untuk beraktivitas ya Mas ya. Iya, karena nih kayak ruang utama, living diningnya, terus apa namanya kemungkinan besar Di sini nonton makan. Oke. Gitu. Apa di kamar utama ya? Cuman nggak tahu sih. Cuman di sini asik banget, misalnya ada teman-teman juga Ya kan. kalau ngumpul-ngumpul sama teman-teman tuh banyaknya di sini memang. Iya, dan ini dibuka langsung taman lagi Langsung kolam. kolam. Dia tadi ketemu taman nih. Emang kolam. awalnya taman sebenarnya. Oh benar. Awalnya taman, terus kita rubah jadi swimming pool. Cuman kolamnya tuh juga dulu nggak gini desain awalnya. Kita tuh bikin yang bener-bener Bali-Balian. Bener-bener kebayang sih, kebayang sih. kebayang. Ya pengulangan gitu yang kita nggak pakai dindingnya, bukan dinding kolam lah. Sebenarnya dinding pakai batu paras gitu-gitu kan, biar Bali. Terus di situ sebenarnya tuh kalau ngeliat frame tuh frame buat Tumbergia supaya dia jatuh-jatuh gitu kan. Tapi dirasa nggak cocok ya untuk kehidupan ownernya gitu, karena maintenance-nya terlalu rumit, terutama di material dinding dan lantainya. Kayaknya nggak elok deh gitu. Akhirnya karena ownernya benar-benar butuh kolam tuh buat olahraga, bukan buat keren-kerenan gitu. Emang bener-bener dipakai buat olahraga. Dipakai, biarpun dengan space sekecil ini untuk kolam renang ya sifatnya, cuman dipakai aja bolak-balik kepake badan gerak macam-macam gitu. Jadi akhirnya kita bikin kolam renang proper aja. Dari sisi maintain gitu nggak ada masalah gitu kan. Tadinya aneh-aneh situ ada pohon, Kamboja Bali macam-macam gitu. Kebayang sih, Bali banget. Villa Bali banget. Pasti juga. bakal jadi villa Bali banget Iya, kan. iya. Cuman kayaknya aku lebih butuh ini deh. Oke deh Bu gitu. Akhirnya sedikit mengurangi ego kan sebagai seorang arsitek. Oke gitu. Tapi jadi lebih clean juga gitu loh Mas. Karena tadi di depan kan kita udah ngelihat banyak. Setuju sih, memang ada plus minus ya. Jadi beda aja gitu. Beda aja di gitu, sini. kayak bukan bagian dari luar kan. Iya, beda Setuju lagi. sih, nggak ada masalah sih sebenarnya. Maka dari itu, kalau nggak dicoba kita nggak tahu ya. Dan dari sini kita bisa ngeliat ke semua ruang loh sebenarnya. Sebenarnya bisa ngeliat Ke bawah semua ruang. bisa, ke situ bisa, ke atas bisa. Bisa. Emang berarti sengaja seperti itu ya Mas? Iya, supaya saling watcher aja, saling memantau aja. Kalau misalkan ada anggota rumah yang di bawah, ada yang di atas, bisa saling memantau aja. Kayak gitu-gitu kan sangat-sangat diperlukan. Dari sini bisa ngeliat ke area servis, bisa memantau kegiatan asisten rumah tangga, tanpa harus membuat kesannya serem gitu, kayak ayo lu kerja yang bener gitu, enggak Iya, gitu iya, lah. iya. Tanpa harus menindas lah. Gitu Sebenarnya kan. fungsi lainnya juga kan untuk masuknya cahaya juga ya Mas ya? Iya. Sebenarnya. Iya. Benar sekali. Oke. Oke. Ada lagi Mas yang mau diceritakan di sini? Nggak ada sih, ini kayak layaknya living room dan dining room yang kita pingin bikin bener-bener nyaman aja, tetap pakai material-material kayu. Kalau kita bisa ngeliat ceilingnya, supaya nyaman aja. Kita memang mainnya modern design aja sih. Oke. Gitu. Berarti sekarang kita lanjut ke atas. Siap? Ayo Mas. Ayo. Kita lihat di atas. Kita lihat di atas. Berarti tadinya tuh 2 lantai ya rumahnya ya? Untuk di lantai atas ini banyak yang berubah atau enggak Mas? Sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah. Oke. Cuman kita lebih mengekspos kesan terbukanya. Lagi-lagi itu Open ya? space-nya yang kita expose gitu kan. Hal-hal detail kita pikirin kayak tempat box MCB gitu. Kita desain sendiri supaya nggak kelihatan banget box MCB-nya Oh, kan. iya. Aku tuh nggak suka, ya? aku tuh nggak suka sebenarnya kayak kelihatan terlalu industrial Biar gitu. rapi lah ada rumahnya jadinya. Iya, biar rapi-rapi Oke. lah. Terus Ini di sini ketemu sama kamar tamu juga. kamar tamu, boleh dilihat nggak? Boleh. Oke. Biarpun kamar tamunya simple. Kamar tamu lagi berarti ya di sini ya? Iya, sepertinya banyak tamu di sini, seru ya. Mungkin ini kamar tamunya yang lebih ke arah, oke ini tamu yang udah bagian dari keluarga gitu. Oke, udah Kalau lebih kenal, lebih dekat. iya kan kalau di bawah kan memang masih benar di area yang publik ya. Kalau ini mungkin lebih deket gitu. Oke. Nah, untuk di sini kamar mandinya. Itu kamar mandinya. Aku buka ya, Mas. Siap. Kamar mandinya
ada konsep yang berbeda atau gimana? Kurang lebih sama. Oh ya, hampir sama ya Mas ya. Kurang lebih sama. penerapannya sebenarnya. Kamar dia kurang- Pengulangan aja ya. sebenarnya Pengulangan di bawah aja, ya. gitu. Penggunaan material. Pengulangan ya. atau malas desain. Bukan aku yang bilang ya guys. Arsiteknya, house design. Bu dokter, tolong nih. Oke, nah Oke. ini nih. Ini multifunction aja. Halo. Ada yang seru, halo Mas. Halo Mas. Jadi Masnya tuh lagi masang apa tuh? Kaktus ya? Kaktus. Kemarin di sini ada kita pakai Lee Kuan Yew, terus dokter iya. klien minta Mas taruh baru bayu gitu. Tapi kayak emang kemauan kliennya kayaknya bilang aku lagi pingin ini nih gitu. Oh, lebih kok bosen aja ganti suasana. Iya, ganti suasana gitu. Seru ya. Kali ini liputannya sambil ngeliatin. Iya. Gimana Mas tekniknya biar nggak? Oke, jadi cantik juga sih sebenarnya. Iya, Karena di iya. sini kan view-nya ke sana sama ke Kesana. sini juga kan. Kalau tadi kan yang memang tropical banget tuh, yang Lee Kuan Yew turun-turun gitu, Panjang, panjang. kan? Iya. Ya kita rasa tuh hampir semua rumah sekarang kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi owner pintar juga nih. Aku pengen kaktus nih kata dia. Nggak kepikiran, kan dia suasananya beda ya. Iya. Katanya agak sedikit beda gitu kan. Ternyata iya loh, udah sedikit kepasang jadi beda juga kan. Iya beda gitu. Iya. Nah ini kalau bisa dibilang sebenarnya ruang santai atau apa nih Ini Mas? multifungsi lah sebenarnya ya. Ini awalnya memang dipakai untuk santai, untuk leisure. Kadang-kadang kalau bangun tidur dari kamar menuju ke bawah kan kita kan kalau tidur suka kayak masih males gitu kan. Baru bangun Kayak, kan, masih masih mager sih Terus sini dulu deh, sini, duduk deh tiduran, gitu. Iya bersantai Baca dulu. buku atau mau sebelum tidur kayak ada baca buku dulu apa gimana mungkin bisa di sini. Kedua ini bisa jadi tempat sholat. Karena kan kiblatnya memang ke arah sana. Oh iya. Menarik banget sih sebenarnya kalau punya musola segede ini. Iya, ya kan seru kan sama keluarga rame-rame kayak Jamaah, iya. keren sih. Makanya aku bikin kayak gini. Terus Oh tadinya ini lemari juga ya? ini lemari. Bisa buat tempat sajadah, mau kena sebenarnya. Iya, tadi emang disiapin buat buku. Kayaknya ownernya nggak suka baca buku. Aduh takut banget aku gak kenal lagi sama ownernya, biar aja Mas Dondon lah yang bilang. Aku nggak apa-apa kok. Oke. Gitu. Terus apa namanya? Tadinya juga nggak gini. Kita sengaja bikin ini pakai transculant atau pakai material transparan, kaca gitu. Supaya benar-benar nggak ada tidak ada penyekat antara ruang ini dengan ruangan di situ. Aku nggak mau ngebuat ruangan ini terpenjarakan karena satu garis dan garis yang lainnya oleh railing. Jadi aku pengen bikin ini biar kelihatan Kayak gini jadi los aja terbuka los gitu aja ya. gitu, jadi Nah. dekat gitu jaraknya. Tapi di sini dikasih roller blind ya? Iya roller blind kalau lagi hujan gede banget. nggak tampias ya? Biar nggak tampias ke sini. Iya. Gitu. Oke, seru. Ada apa lagi Mas? Nggak sih di sini cuma Masih ada menceritakan lagi. masalah kayak sebenarnya Apa tuh? tamu pun tuh biarpun dia dapat suasana yang berbeda aja sebenarnya sih Mbak. Oh oke. Bener sih. Iya kita naik ke sini beda lagi suasananya kan lagi, dibanding beda lagi, bawah, yang bawah. dibanding sunken, dibanding teras, dibanding Iya. bawahnya lagi kan gitu. Jadi kan. kalau di Airbnb tuh ini, kalau ini tuh view kolam gitu. Oh iya, bisa Sana tuh, bisa. View taman. Kan kadang gitu Mas. Kadang gitu bener-bener. Di hotel itu. Bener banget. Mau pilih view apa nih? Gitu. Bisa banget masuk Airbnb Bu Dokter. Iya. Oke, masih ada tangga lagi? Tangga lagi nih menuju. Berarti bentar Mas, ini kita ada di lantai berapa sih sekarang? Ini sebenarnya anggapnya lantai 2. Yaudah, anggaplah aja Anggaplah seperti lantai itu. 2 ya, karena arsiteknya juga bingung sebenarnya. Ini anggap lantai 3-nya. Oke. Sebenarnya ini lantai 2-nya sih sebenarnya. Oh ya, sebenarnya ya ini Sebenarnya lantai 2-nya. lantai 2-nya. Ini tuh di lantai ini cuma ada satu ruang. Ini di belakang. Kamar utama. Kamar utama. Dan dari sini kita ngelihat ini lagi Mas, pule lagi nih ketemu Yes. lagi. Kan orang penasaran ya pemandangan pule ini dari atas gitu kan. Ya kalau owner sih mungkin enggak ya karena dia pasti akan ngelihat ke situ juga. Cuman ini salah satu jebakan atau trik bagi aku yang kalau kita bisa memanfaatkan apa yang kita suka lihat dari satu titik dengan titik yang lainnya. Kita kan suka melihat pule dari bawah, dari titik bawah. Tapi dengan adanya ini kita bisa memanfaatkan titik yang lain untuk bisa melihat pule dari perspektif atau sudut yang berbeda. Iya sih benar. Jadi ini kayak perjalanan terakhir sebelum tidur. Belum tidur ya. Yes. Benar. Tidurnya di sini. Di kamar utama. Dan itu sebenarnya ada lagi tangga ke atas. Iya, ke ruang cuci dan Ini split lagi loh. Tadi kan soalnya Mas Donon sempat bilang kalau ruang cuci jemurnya akhirnya dipindahkan ke atas. Iya. Itu ini ya? Hmm. Aku buka bentar. Yes. Oke, berarti di atas ini ya Mas ya? Iya. Cuci dan jemur. Cuci dan jemur lah. Tapi memang kita nggak desain seperti desain sekarang. Berarti pada ini saat- ruang tambahan kalau bisa Ruang dibilang. tambahan. Ternyata Liputan dari kali. atas ini bisa ngelihat itu juga ya? Yoi. Bisa ngelihat. Tadi dari atas ini bisa ngeliat Lee Kuan Yew macam-macam. Cuman alasan kenapa ruang cuci jemur di atas, kalau misalkan Mbak dan namanya asisten rumah tangga lagi pulang lebaran macam-macam, dari kamar owner nggak terlalu jauh. Oh iya benar. Dan ownernya kan perempuan, ownernya dekat sama
sama asisten-asisten rumah tangga di sini kan, jadi komunikasi dan macam-macam. Mungkin takut, jadi kayak dekat gitu. Iya. Tapi untuk kamar utamanya ini nggak bisa kita masukin ya guys ya, karena emang kondisinya tidak mungkin Mungkin kan kan dimasukin. gitu. Cuma ntar kita masukin foto-fotonya di sini Ada dari kok. Mas Dondon. Iya dong. Oke, kita ke bawah dulu lagi. Siap. Oke Mas Dondon, biasanya kalau udah duduk gini tuh kita mau ngomongin soal budget nih. Iya. Nah pasti kan teman-teman pada penasaran, Penasaran kan, ya. buat bangun rumah kayak gini tuh berapa sih budgetnya? Soalnya budgetnya aku kasih range-nya aja kali Iya, ya. range-nya boleh. Aku nggak exactly berapa-berapanya. Betul, Range-nya tuh boleh. 1 sampai 2 lah. 1 sampai 2. 1 sampai 2 lah ya range-nya. Ini plus interior semua ya. Ini kan kelihatannya mungkin tidak banyak yang kena touch gitu dari kita. Padahal hampir semuanya kena dari kita. Ini besar sekali biayanya karena banyak hal yang ternyata dulunya nekropos, ada struktur yang kita tambah dan macam-macam gitu. Jadi kurang lebih segitu sekarang budgetnya. Oke, dan di tahun berapa itu waktu itu? 2021 akhir. Oh, pas lagi Covid ya berarti ya? Iya, aku lagi pas Covid itu lagi banyak rezeki, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Covid kan- membawa rezeki ya. Ternyata, ini sedikit cerita ya, bawel-bawelan gue nih. Waktu Covid banyak orang tuh yang wait and see tadinya kan. Nah, akhirnya karena Covid panjang udah deh bangun rumah. Bener. Don gitu. Alamak, duit nih. Tapi benar, cerita ini gak cuma aku dengar dari Mas aja. Iya dong, bener ya. Karena pada akhirnya mereka WFH kan di rumah. Yes, Terus bener. kayak ngeliat, rumah gue kok kayak gini ya? Yes. Kok jelek, kok bocor, kok Yes. apa? Gitu kan. Akhirnya ya udah deh. Bosen. Panggil arsitek, panggil kontraktor, bener. Justru malah rezeki para arsitek ya pas Iya. Covid kemarin ya. Iya, Masya Allah, bener. Sampai sekarang masih banyak dong proyeknya nih. Alhamdulillah. Proyek terdekatnya mana lagi nih Mas yang lagi dikerjain nih sekarang? Proyek terdekat Yang ya udah- yang udah- iya. dari kantor ya. Sekarang lagi dibuat foto dan video untuk kebutuhan kita naikin di Instagram tuh DW House di Pesanggerahan Seto 1 Bintaro situlah ya. Oke. Itu nggak kalah menarik. Rumahnya lebih besar atau Lebih kecil. Oh, lebih kecil. Tapi nggak kalah menarik Oh, seru, seru. cerita-cerita perjalanan arsitektur di dalamnya dan macam-macamnya itu nggak kalah menarik lah. Ntar kapan-kapan kita mungkin mampir kalau ada kesempatan Insya Allah mampir. sana lagi. Terus kayak nanti kalau misalnya teman-teman penasaran nih pengen pakai jasanya Mas Dondon juga mungkin boleh tanya-tanya kemana nih Mas? Boleh ke Instagram aku aja Apa? @dandiadondon. Nanti ada gitu nggak sih? Ada di sini dong. Udah itu aja. Ke situ dulu aja karena kalau kadang-kadang kan kalau Instagram DSI kantor itu kan kalau malam tuh nggak dipegang sama anak-anak jadi gini. Kalau aku pribadi pasti aku balas mau jam 4, jam 3, jam 2 aku mau balas. Kalau kebangun bang aku balas. Tidur juga sambil gini. Yoi, namanya nyari uang, Mbak. Ya kan? Uang nih gitu. Bukannya sholat tapi uang nih gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi teman-teman jangan ya Dik ya. Oke, makasih banyak nih. Aku Mas. yang terima kasih. Aku senang banget pokoknya Aku bisa yang main terima kesini kasih, juga. ya. Tadi ceritanya seru banget. Masa? Seru banget. Serius? Ntar kita ulang lagi di rumah-rumah yang lain ya. Siap insya Allah. Teman-teman jangan lupa juga subscribe, like, dan komen di bawah kita datengin rumah siapa lagi ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson dan Miftah Jana, TikTok Wica Miftah, dan Instagram Inspira Homes. Bye-bye! Kalau berenang bener. Tapi kalau renang ini apa? Motor. Oh iya. Kesempatan Mampir ke kita Wicak sana. kesana. Oke. Mbak siapa? Ini konten Miftah Wicak pokoknya. Nggak tahu kan? Ini Mbak siapa?